Bagaimana jika kita tidak menggunakan HP, laptop, mobil, dan motor di dalam agama? Apakah bid'ah sedang barang tersebut penting? Jika kita menelaah dari sudut pandang kritikus ekstrem atau kelompok literalis yang sangat ketat dalam mendefinisikan bid'ah, inovasi dalam agama, argumen mereka biasanya berakar pada puritanisme total. Berikut adalah penjelasan singkat namun padat mengenai fenomena ini dari kacamata ekstrem tersebut. 1. Dasar pemikiran, segalanya harus ada contohnya. Kritikus dalam spektrum ini berpegang pada hadis populer secara tekstual, setiap perkara baru, muhdatsat, adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Bagi kelompok ekstrem, pemisahan antara bid'ah dunia, urusan duniawi, dan bid'ah diniyah, urusan agama, dianggap sebagai celah yang membahayakan. Mereka berargumen, HP dan laptop, alat ini digunakan untuk menyebarkan dakwah, membaca Al-Quran, dan menentukan waktu salat. Karena alat ini menjadi instrumen ibadah, maka keberadaannya dianggap merusak kemurnian metode yang digunakan oleh generasi salaf terdahulu. Mobil dan motor, jika digunakan untuk pergi haji atau ke masjid, mereka menganggap ini mengubah esensi kesabaran dan kesulitan yang merupakan bagian dari pahala perjalanan ibadah zaman dahulu. 2. Argumen, ketergantungan dan tasyabbuh. Kritikus ekstrem akan menyoroti bahwa teknologi ini adalah produk non-muslim, tasyabbuh. Menggunakannya dianggap sebagai bentuk ketundukan pada peradaban luar yang mengalihkan perhatian dari Tuhan. HP dianggap sebagai kotak sihir yang merusak kehusyukan. Kendaraan bermotor dianggap sebagai bentuk kesombongan yang menghilangkan sifat tawadhu manusia saat berjalan kaki atau berkendara hewan. Menurut pandangan ini, sesuatu yang penting secara fungsional tidak otomatis menjadi halal secara esensial jika ia mengubah gaya hidup yang dicontohkan secara historis oleh figur otoritas agama. 3. Bantahan terhadap konsep maslahah. Jika orang awam mengatakan teknologi itu membawa manfaat, maslahah, kritikus ekstrem akan menjawab bahwa akal manusia itu terbatas. Mereka percaya bahwa jika teknologi itu memang benar-benar dibutuhkan untuk keselamatan iman, maka Tuhan pasti sudah memunculkannya atau mengisyaratkannya sejak awal. Mengandalkan teknologi dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan pada kesempurnaan syariat masa lalu. Referensi utama. Dalam diskursus ini, referensi yang sering diputarbalikkan atau diambil secara ekstrem meliputi Sahih Muslim, No 867, tentang larangan terhadap muhdatsatil umur, perkara-perkara baru. Sunan Abu Daud, No 4031, tentang larangan tasyabbuh, menyerupai suatu kaum. Kitab Al-Ittisham karya Imam Syathibi, meskipun Syathibi sebenarnya membedakan bid'ah, kritikus ekstrem sering mengambil definisi umumnya secara kaku tanpa melihat konteks adat versus ibadat. Karya-karya gerakan neo-Hawarij atau kelompok isolasionis, yang memandang modernitas sebagai bentuk jahiliyah modern, seperti pemikiran Sayyid Qutb dalam Ma'alim fi al-Tariq terkait segregasi total dari masyarakat modern, meski dalam konteks ideologi yang berbeda. Kesimpulannya, dari sudut pandang ini, pentingnya sebuah barang tidak menggugurkan status kebaruan yang dianggap sesat. Namun, perlu dicatat bahwa mayoritas ulama mainstream menolak pandangan ini dengan kaidah hukum asal duniawi adalah mubah, boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.